Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sujati, asal Prodi Ilmu Tanah kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bentuk lahan vulkanik dan bentuk lahan denudasional. Yang pertama, pengertian bentuk lahan vulkanik. Bentuk lahan vulkanik adalah bentuk lahan hasil kegiatan gunung api, baik yang tersusun dari bahan gunung api yang sudah keluar ke permukaan bumi atau ekstrusi, maupun yang membeku di bawah permukaan bumi atau intrusi. Kemudian, proses terjadinya bentuk lahan vulkanik. Proses terjadinya bentuk lahan vulkanisme ini dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer atau kulit bumi. Apabila penyusupan magma hanya di kulit bumi bagian dalam saja, dinamakan intruksi magma. Sedangkan apabila penyusupan magma sampai keluar ke permukaan bumi disebut dengan ekstruksi magma. Kemudian ciri-ciri bentuk lahan vulkanis. 1. Pola aliran radial sentrifugal menyebar secara menjari menjauhi satu titik. Kedua, pada titik puncak terdapat depresi yang merupakan krater. Indikasi ini terdapat pada vulkan stadia muda. Pada stadia dewasa dan tua, posisi krater tidak selalu berada di puncak. Yang ketiga, ciri secara umum lahan vulkanis ini yaitu adanya bentukan kerucut volkan, aliran lahar atau lava, dan wilayah yang merupakan akumulasi bahan vulkanik. Hasil bentukannya di muka bumi. Pertama, ada kawah. Kawah adalah bagian puncak gunung berapi yang dilewati bahan letusan yang berbentuk lekukan besar. 2. Kaldera merupakan fitur vulkanik yang terbentuk dari jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik. 3. Kerucut gunung api yang merupakan dibentuk oleh endapan piroklastik atau lava atau keduanya. 4. Lereng gunung api merupakan satuan bentuk lahan yang terdapat di bawah kerucut gunung api dengan proses dominan berupa pengangkutan material secara gravitatif dan oleh tenaga air. 5. Ada mar volcano. Mar volcano biasanya terbentuk pada lereng atau kaki gunung api utama akibat letusan freatik. 6. Dataran kaki gunung api merupakan satuan bentuk lahan yang lebih datar dan terbentuk dari pengendapan material. 6. Dataran kaki gunung api merupakan satuan bentuk lahan yang lebih datar dan terbentuk dari pengendapan material oleh proses fluvial. Yang terakhir ada medan lava dan medan lahar. Karakteristik satuannya bentuk lahan ini berupa daerah yang bergelombang tak teratur, dan masih banyak lagi hasil bentukan lahan vulkanik yang lain di muka bumi ini. Kemudian bentuk lahan denudasional. Pengertian bentuk lahan denudasional adalah suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau mass wetting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau degradasi. Proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan proses agradasi cenderung menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Kemudian, proses terjadinya bentuk lahan denudasional. Proses terjadinya bentuk lahan denudasional ini meliputi proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan, dan proses pengendapan atau sedimentasi. Yang pertama yaitu proses pelapukan. Pelapukan adalah proses perubahan sifat fisik dan kimia batuan di permukaan dan atau dekat permukaan bumi tanpa disertai perpindahan material. Pelapukan dibedakan menjadi 3, yaitu pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Pelapukan fisik adalah proses pecahnya batuan menjadi ukuran yang lebih kecil tanpa diikuti oleh perubahan komposisi kimia batuan. Kemudian, pelapukan kimia adalah proses berubahnya komposisi kimia batuan sehingga menghasilkan mineral sekunder. Sedangkan pelapukan biologi adalah pelapukan baik secara fisik maupun kimia karena dipicu oleh organisme. Proses yang kedua yaitu gerakan massa batuan, yaitu perpindahan atau gerakan massa batuan atau tanah yang ada di lereng oleh pengaruh gaya berat atau gravitasi atau kejenuhan massa air. Ciri dari material endapan dari proses gerak massa batuan adalah
tidak adanya sortasi atau pemilahan material yang terpindahkan. Faktor yang ketiga yaitu proses erosi. Erosi adalah proses geomorfologi, yaitu proses pelepasan dan terangkutnya material bumi oleh tenaga geomorfologis baik kekuatan air, angin, gletser, atau gravitasi. Faktor yang mempengaruhi erosi tanah antara lain sifat hujan, kemiringan lereng dari jaringan aliran air, tanaman penutup tanah, dan kemampuan tanah untuk menahan dispersi dan untuk menghisap kemudian merembeskan air ke lapisan yang lebih dalam lagi. Proses yang terakhir yaitu sedimentasi. Sedimentasi atau pengendapan adalah proses penimbunan tempat-tempat lekuk dengan bahan-bahan hasil erosi yang terbawa oleh aliran air, angin, maupun gletser. Sedimentasi tidak hanya terjadi pada pengendapan material hasil erosi saja, tetapi juga dari proses mass wasting. Sedimentasi terjadi karena kecepatan tenaga media pengangkutnya berkurang atau melambat. Kemudian, ciri-ciri bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama yaitu relief sangat jelas, seperti lembah, lereng, dan pola aliran sungai. Kedua, tidak ada gejala struktural, batuan masif, depth atau strike tertutup. Tiga, dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. Yang keempat, relief lokal, pola aliran, dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. Yang terakhir, litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukit, kecepatan aliran, dan tipe prosesnya. Hasil bentukannya di muka bumi. Yang pertama yaitu pegunungan denudasional. Memiliki karakteristik umum, unit mempunyai topografi bergunung dengan lereng yang sangat curam yang berkisar 55-140%. Kedua, perbukitan denudasional yang mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 55-55%. Kemudian yang ketiga, dataran nyaris atau plain. Dataran nyaris dikontrol oleh batuan penyusunan yang mempunyai struktur berlapis. Yang keempat, perbukitan sisa terpisah. Karakteristiknya berbatu tanpa penutup lahan dan banyak singkapan batuan. 5. Kerucut talus. Mempunyai topografi berbentuk kerucut atau kipas dengan lereng curam yang berkisar 350 derajat. Keenam, lahan rusak merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan lereng curam hingga sangat curam dan terkikis, sehingga mempunyai bentuk lahan lembah yang dalam dan membulat. 7. Lereng kaki mempunyai daerah memanjang dan relatif sempit, terletak di suatu pegunungan atau perbukitan dengan topografi landai hingga sedikit terkikis. Dan masih banyak lagi contoh hasil bentuk lahan denudasional di muka bumi yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bentuk lahan vulkanik dan bentuk lahan denudasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.